Oke, Oke, thank you Asyahid. Jadi benar ya, seperti yang Asyahid bilang, malam ini kita mau review. Tadinya sih aku pilih tiga ya, tapi setelah aku lihat-lihat lagi, kayaknya dua aja, karena mengingat waktu juga yang singkat. Jadi nanti teman-teman untuk menyimak materi dan Q&A-nya tuh lebih banyak gitu. Yang pertama ini aku mau pilih dari tugasnya Kak Rini Triwahyuni gitu. oke. Boleh Boleh. mungkin hadir nggak ya Karininya? Oke, coba kita Sepertinya cek dulu nih. hadir, hadir. Halo, aku ngeliat sih masih di ini, Halo Karini. masih di unmute. Oke, nah Oke, halo. Oke, jadi Karini punya kesempatan maksimal sih 3 menit aja ya untuk menjelaskan secara singkat hasil tugasnya seperti apa gitu. Karena sebelumnya aku udah baca juga gitu. Makasih, semangat. oke. Mungkin langsung aja kepada Karini. Dipersilakan. Atau mungkin dibantu ya share screen-nya. Apakah bisa? Oh, bisa. Oke, oke, santai aja, Kak. Hmm, oke. Kayaknya sedikit terganggu jaringannya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Waalaikumsalam. Karini. Oke, boleh. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi. yang diberikan. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rini, seorang fresh graduate dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan em, menganalisis mengenai konten pilar yang dilakukan oleh Magdis Tour and Travel, yaitu pelayan jasa transportasi untuk ibadah haji dan umroh. Ketika mataku merindukan Baitullah, hatiku merindukan kehadiran Rasulullah. Mohon maaf, Kak. Kak Syahid boleh tolong dibantu share screen nggak? Kayaknya ini ada masalah jaringan atau gimana gitu, Kak. Oke, oke, boleh teh. Ya. Ya, mohon ditunggu sebentar ya, Kak. Udah ya, sepertinya bisa ya. Udah bisa dimulai. Boleh, Kak, untuk di next slide? Eh, nah, ini. Slide kedua, Kak. Maaf.
Profil singkat dari Magdis Tour and Travel ini yaitu berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik untuk para tamu Allah dengan melaksanakan ibadah umroh dan haji sejak di tanah air, saat di tanah suci, sampai kembali lagi ke tanah air. Sisi unik dari Magdis Tour and Travel ini yang menjadi alasan saya untuk memilih untuk menganalisis brand ini yaitu jemaah umroh dan haji selain melaksanakan ibadah sekaligus turut serta bersedekah karena sebagian keuntungan travel disalurkan untuk pengembangan pendidikan para santri penghafal Al-Quran di pesantren Tahfiz Al-Quran PT Ki Magdis. Hal ini bisa dilihat di website resmi dari Magdis Tour and Travel. Selanjutnya adalah niche selection, niche yang sesuai dengan dengan Magdis Tour and Travel ini yaitu spiritual travel dengan fokus pada perjalanan haji dan umroh. Tema utamanya akan berkisar pada persiapan spiritual untuk perjalanan haji umroh, tips perjalanan Islami, serta edukasi terkait aturan dan tata cara ibadah haji dan umroh. Target umroh usia usia kisaran dari 35 sampai 60 tahun. Fokus pada orang-orang yang siap secara finansial dan spiritual untuk melaksanakan haji dan umroh, serta masyarakat muslim yang berminat merencanakan perjalanan spiritual di masa depan. Konten pilar yang bisa mungkin diterapkan oleh Magdis Tour and Travel ini ada 5. Yang pertama adalah edukasi, tips persiapan, testimoni, dan kisah inspiratif, informasi dan layanan, serta inspirasi agama. Konten segmentation berdasarkan konten pilar yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang perjalanan yang aman seperti apa, perlengkapan kepentingan, dan lain halnya. Yang ketiga adalah testimoni dan kisah inspiratif. Hal ini berisikan tentang cerita sukses dari pengalaman para jemaah, testimoni kepuasan layanan, pengalaman para jemaah selama di Tanah Suci. Selanjutnya adalah informasi dan layanan. Informasi dan layanan ini berisikan informasi mengenai penawaran paket, promo, dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh Magdis Tour and Travel. Yang terakhir adalah inspirasi agama. Inspirasi agama ini berisikan konten sebagai quote Islami, video motivasi ibadah, serta inspirasi perjalanan yang bermakna. Konten plan yang mungkin bisa diterapkan oleh Magdis Tour and Travel ini selama 1 minggu berdasarkan konten pilar yang telah dijelaskan. Hari Senin dengan konten pilar edukasi dengan tema perbedaan haji dan umroh. Berisikan penjelasan singkat tentang perbedaan haji dan umroh termasuk niat dan tata cara masing-masing ibadah. Hari Selasa dengan konten pilar testimoni dengan tema kisah inspiratif jamaah. Berisikan berbagi pengalaman positif dari jemaah yang pernah menggunakan layanan yayasan lengkap dengan foto-fotonya. Hari Rabu dengan konten pilar tips dan trik yaitu dengan tema tips untuk persiapan haji dan umroh yang sukses. Berisikan infografis dengan tips penting dalam mempersiapkan perjalanan haji dan umroh dari dokumen hingga kesehatan. Hari Kamis dengan konten pilar informasi, konten interaktif, tanya jawab seputar haji dan umroh. Konten ini bisa dilakukan dengan fitur Q&A yang ada di Instagram, mengadakan Q&A menjawab pertanyaan calon jemaah seputar ibadah. Kemudian hari Jumat, postingan inspiratif yaitu mengunggah foto-foto momen berkesan dari jamaah disertai dengan kutipan inspiratif. Hari Sabtu yaitu informasi dan layanan, menginformasikan tentang paket promo khusus untuk perjalanan umroh termasuk harga dan fasilitas yang ditawarkan. Hari Minggu dengan konten edukasi yaitu menyampaikan informasi tentang keutamaan dan pahala dari menjalani ibadah haji dan umroh diambil dari sumber-sumber yang sahih. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya aku udah baca nih tugasnya Karini dan ini tuh bagus banget karena sesuai sama apa yang ada di ekspektasi aku. Selain itu karena pemilihan bisnisnya tuh juga menarik kan tentang travel umroh dan haji gitu. Meskipun tadi Karini mention bahwa audiensnya itu di umur 35 sampai 60 tahun karena memang kebanyakan jemaahnya di usia segitu, tapi juga kadang kan untuk
orang tua yang emang sudah agak tua gitu ya, mereka nggak mungkin terlalu banyak main sosmed gitu, tapi kan mereka punya anak, mereka punya cucu gitu. Jadi konten-kontennya itu bisa aja ngelewat ke akun anaknya atau cucunya. Jadi si secara tidak langsung yang membantu atau menerima konten itu adalah anak dan cucunya gitu, yang akhirnya bisa nge-solve problem si jamaah-jamaah haji tersebut. Itu bagus banget, Kak. Thank you. Makasih ya udah dikerjain. Keren-keren. Gitu. Oke, terima kasih atas presentasinya Kak Rini dan juga tanggapannya nih Kak Diva nih. Semoga eh, bisa apa ya, dapat insight-insight baru dan juga makin terpacu gitu semangatnya buat menggeluti bidang digital marketing khususnya di sosial media spesialis gitu. Nah, Kak Diva nih selanjutnya kira-kira siapa ya? Oke. Bentar ya, aku umumin satu nama lagi. Semoga hadir, tapi harus hadir sih. Hmm, Satu lagi dari Kak Sri Wulandari. Ada nggak ya? oke. Harusnya ada ya. Kasri Wulandari. Dari, iya. Aku sambil mencari. Wah, ini Kasri ini kalau nggak salah yang kemarin waktu sesi Oh, copywriting juga halo. terpilih nih. Halo Kasri, Wah, keren banget. Biasa aja Kak. merendah untuk meroket nih Kasri ini. Luar biasa Biasanya begitu. semangatnya teman-teman. Ya, Oke, terima kasih. Oke, Bismillah. Saya mulai ya Kak ya. ya Boleh, silakan boleh Kak. Kak, silakan. Oke, Bismillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Diva untuk kesempatannya atas terpilihnya saya untuk presentasi di tugas Day 9 kemarin. Oke ya, untuk brand yang saya pilih itu tentang kesehatan. Nah, kemarin Kak Diva menjelaskan sedikit contoh kesehatan itu seperti Halodoc. So, saya berpikir saya pengen seperti Halodoc tapi yang hewania. Salah satunya mirip seperti Halodoc, bedanya kalau hewania itu khusus untuk hewan, kalau Halodoc manusia dan ada juga sih untuk hewan juga. Oke ya. Kemudian untuk niche atau tema untuk brandnya itu masih seputar tentang konsultasi kesehatan anabul via online. Oke, eh, target audiensnya seperti apa? Sebelum kita menentukan target audiens, kita harus tahu nih apa sih yang dibutuhkan oleh audiens, apa pain point-nya. Di sini saya ada 2 poin. Yang pertama, eh, audiens itu sebenarnya butuh insight tentang merawat anabul tanpa harus ke klinik atau RSA. Kemudian eh, audiens juga terkadang butuh insight konten-konten yang mengingatkan atau memberitahu nih cara merawat anabul seperti perkataan dokter hewan. So, untuk mencari solusinya, maka brand ini sebaiknya membuat konten yang menarik seputar perawatan anabul. Kemudian, yang pastinya brand menawarkan jasa untuk konsultasi via online karena terkadang Pauren itu males banget ke klinik atau ke RSH karena juga susah membawa anabulnya ke klinik. Kemudian biasanya setelah konsultasi ada hal yang berlanjutan seperti brand bisa menawarkan jasa perawatan anabul, kemudian juga brand bisa menawarkan jasa home visit jika butuh penanganan lebih lanjut. Kemudian konten pilar yang relevan saya ambil 4. Yang pertama konten informasi yang berisi tentang informasi lengkap layanan, kemudian engagement itu gimana menarik audiens itu untuk berinteraksi, kemudian edukasi yang berisi tentang fakta atau pembelajaran seputar anabul, kemudian tentang agile itu yang berisi yang tren yang ini, yang apa namanya hot atau lagi viral. Ini sebelumnya maaf, ini untuk saya buat kontennya itu di Instagram ya, untuk fokus di Instagram. Untuk konten informasi, konten segmennya saya pilih 2. Yang pertama promo, kemudian idea kontennya itu diskon 30% konsultasi di weekday jam 9 sampai jam 10. Kemudian ada news atau update, ini berisi tentang jadwal konsultasi dokter di weekday dan weekend.
Kemudian untuk konten engagementnya itu ada dua giveaway. Idenya giveaway voucher pet grooming. Kemudian ada quiz atau games itu kayak tebak puzzle. Kemudian ada konten edukasi berisi tentang ada dua juga. Yang pertama check up anabul, yang ini tentang edukasi tentang parasit darah. Jadi insight aja. Jadi anabul itu harus terhindar dari parasit darah, yaitu yang eksternal dan internal. Yang eksternal itu bisa berupa kutu, caplak. Kalau internal itu berupa cacing dan itu penting banget. Kalau kita nggak aware itu anabul kita bisa dead ya, bisa mati. Kemudian konten selanjutnya ada sterilisasi. Gimana? Ini adalah idenya tentang bagaimana menekan overpopulasi kucing atau anjing ketika udah biasanya hewan yang sudah steril itu bisa lebih sejahtera dan otomatis untuk finansial kita untuk bisa menghemat biaya. Kemudian konten agile-nya itu untuk segmennya itu tentang viral selebcing. ID kontennya itu yang lagi hit sekarang tentang Bobby Kertanegara yang menjadi Presiden Republik Indonesia Sing ya. Kemudian untuk insight juga baiknya Bapak Prabowo ya. Kemudian jadwal kontennya saya buat selama seminggu ini. Untuk hari Minggu itu ada konten engagement, itu pemberian giveaway tadi pet grooming. Untuk hari Senin itu ada konten informasi yaitu promo diskon 30% konsultasi di weekday. Kemudian hari Selasa ada konten agile itu tentang hot topiknya searching Bobby Kertanegara. Kemudian hari Rabu ada konten edukasi untuk berisi tentang check up yang berisi edukasi tentang parasit darah. Hari Kamisnya tentang konten engagement itu kuis, tebak puzzle. Kemudian hari Jumat itu ada konten informasi berisi news atau update tentang jadwal dokter di weekday atau weekend dan weekend. Kemudian hari Sabtunya tentang konten edukasi berisi tentang edukasi steril anabul. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Baik, sama-sama Kak Sri. Oke, langsung aja Sama-sama. nih Kak Adifa, tanggapannya Oke, gimana nih? makasih juga ya Kak Sri udah dikerjain dan kayaknya kalau nggak salah aku lihat di-upload juga kontennya. Ini lengkap banget sih menurut aku, cuman kayaknya aku sedikit ngasih insight aja nih buat teman-teman yang nanti jadi social media spesialis pun, khususnya untuk di konten agile itu kan biasanya relatif mirip, bukan mirip ya, itu tuh lebih ngebahas soal yang lagi trending biasanya biar kontennya masih anget. Kalau misalnya ada trending di hari Senin, paling lama tuh kontennya harus dibuat atau di recreate 2 hari setelah kontennya viral gitu. Biasanya kalau lebih lama gitu, kalau misalnya seminggu baru dibuat tuh kayaknya cenderung basi gitu. Gitu dari aku. Keren banget Kak Sri, terima kasih. Oke, baik kalau begitu sepertinya sudah dibahas nih eh, tugasnya dan diwakilkan oleh dua peserta yang paling maksimal dan paling eh, lebih daripada yang lain gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya nih kita bakal langsung aja masuk ke sesi pemateriannya pada pertemuan kali ini dan langsung aja mungkin aku serahkan kepada Kak Adifa. Oke. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat datang lagi ya di kelas Social Media Specialist with AI. Malam ini kita temanya adalah ngebahas soal eh, optimize our social media, atau nama kelasnya sebenarnya dibikin agak keren aja ya, kayak ala-ala gitu biar estetik. Nama kelasnya, nama sesinya The Social Media Optimization Lab gitu. Intinya kita bakal ngebahas soal engagement, kita bakal ngebahas soal yang lagi trending dan banyak gitu ya. Boleh di next lagi. Nah, ini buat teman-teman yang belum hadir di 2 pertemuan sebelumnya,
mungkin ada yang belum tahu aku juga siapa, teman-teman, aku izinkan perkenalkan diri ya, nama aku Adi Vandani. Aku adalah seorang praktisi sosial media marketing yang udah nyemplung di bidang ini kurang lebihnya selama 3 tahun gitu. Dan untuk detailnya, teman-teman bisa lihat di layar yang tertera. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau bingung atau mau konsultasi soal sosial media, eh, tips atau karir gitu ya, boleh langsung tanya di LinkedIn aku, namanya Adifa Andani juga. Mudah-mudahan sih bisa ya, bisa mudah ditemukan gitu. Soalnya namanya ya gampang gitu. Bisa langsung DM ke aku dan aku bisa jawab berdasarkan pengalaman dan kemampuan aku gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman, ini kan menuju sesi akhir ya. Di sesi ketiga ini tuh bisa jadi penentuan buat kalian yang aktif selama ikutan sesi sosial media spesialis with AI ini, karena aku punya hadiah untuk 2 orang beruntung yang akan aku umumkan di sesi terakhir gitu. Jadi please be aktif sama stay tune sampai sesi keempat gitu. Mungkin itu sedikit perkenalan dari aku ya, karena udah nggak usah terlalu panjang-panjang gitu. Yang penting kita langsung masuk ke materinya. Oke. Nah, ini aku punya 5 foto ya, 5 ya. Aku punya 5 foto yang bukan tanpa sebab aku taruh di layar PPT aku ini. Kira-kira ketika kalian melihat JJ Slebeo, terus juga kalian ngelihat Rafael Smash, terus juga kalian ngelihat botol atau tumbler Corkcicle, terus Labubu, terus juga Clash of Champions, kira-kira apa yang kalian pikirkan gitu ketika melihat 5 foto ini gitu. Kira-kira ada nggak sih yang bisa tebak mendebak? Sebenarnya udah tadi aku spill sedikit sih. Kita bakal ngebahas apa malam ini. Oke, ntar aku sambil lihat ini dulu apa chat gitu. Oke, oke. Em, ada yang jawab tren. Viral. Tren itu hot topic. Konten yang viral. Top mind branding. Oke. Yang pernah viral. Ini kan dari Kang Slebeo. Oke, ada yang jawab FYP. Benar sih. Tren viral marketing. Influencer Lisa. Oh, mungkin karena Labubu ini ya. Labubu kan istilahnya kayak ditenarin gitu sama Lisa ya. Hot topik baik di dunia maya maupun dunia nyata. Oke, oke, trending topik. Memicu konflik sih. Siapa ini yang jawab dari kalau memicu konflik? Ya, bisa sih, bisa menimbulkan konflik gitu ya. Oke, jadi bener ya teman-teman. Yang jawab tren, viral, hot topik tadi, terus juga viral marketing. Bener banget. Jadi ini tuh adalah salah 5 contoh dari hal yang viral, hal yang sempat viral gitu, kayak si JJ Slebeo ini dulu sempat viral gara-gara ini kan, Citayam Fashion Week gitu. Cuman aku nggak tahu nih di FYP kalian masih ramai nggak sih tentang si JJ ini, karena jujur kalau di aku dia udah agak menghilang gitu. Terus juga Rafael, kayak iya yang kita tahu dulunya Rafael adalah personel boy band gitu ya dari Smash, tapi sekarang beberapa waktu yang lalu dia sempat viral gara-gara resep seblaknya itu yang kayaknya mendunia gitu. Mendunia bisa dibilang, tapi lebih banget sih. Terus juga Corpsicle nih. Dulu tuh dikenalin sama content creator namanya Asti ya, tentang corporate TikTok gitu. Sama juga ada Clash of Champions. Ini kayaknya sempat lalu lalang kontennya di FYP aku gara-gara si pesertanya tuh unik-unik dan lucu-lucu gitu. Dan terakhir Labubu ya yang kemarin sempat rame banget di mana-mana, bahkan sampai store-nya tuh tutup gara-gara produknya habis gitu. Ya menurut aku ramenya itu karena Lisa ya, karena Lisa Blackpink yang pakai si Labubu ini, akhirnya jadi gitu deh, jadi rame banget gitu. Oke, udah menghilang kan? Udah nggak ada, udah hilang nggak? Tinggal COC aja mungkin. Benar, COC sebenarnya di aku masih agak lewat-lewat gitu ya. COC masih ada. Drawing bener lagi. Sekarang lagi rame sama Bobby, ya benar. Kucingnya Prabowo lagi rame ya kemarin. Oke. Nah, kenapa sih aku ngebahas soal trending atau hal-hal viral di sesi malam ini? Karena aku rasa setiap social media spesialis itu harus peka banget sama yang namanya eh, tren gitu. Kalau, bukan kalau sih, kesalahan fatal ya menurut aku jadi social media spesialis itu adalah ketika tidak bisa catch up sama tren gitu. Itu udah kayak, wah, udah lumayan agak kacau sih. That's why kita bakal belajar tentang hal-hal yang viral, meskipun
nggak terlalu mendetail, tapi aku harap bisa menambah insight gitu ya. Nah, dengan hal yang exposure brand sosmed kita gitu. Tapi boleh di next slide lagi. Nah, tadi kan aku bilang dengan bikin konten yang viral atau tap in ke hal-hal yang lagi ramai itu betul bisa menambah exposure gitu. Bisa aja konten kalian yang tadinya tuh sepi tiba-tiba nembus 1 jutaan gara-gara ikut nimbrung ke hal yang viral gitu. Tapi ya itu dia, setiap tren itu pasti ada masanya, terus setiap masa itu ada trennya gitu. Jadi bisa aja hal yang viral di hari Senin sekarang, terus tiba-tiba minggu besok tuh udah nggak tahu gitu, udah kemana. Nah, makanya sebagai social media spesialis atau content creator, kalau mau recreate konten viral itu, menurut aku ya, idealnya tuh maksimal benar-benar H+2 dari konten viral itu naik gitu. Tapi ya itu dia sih, itu sebenarnya cara cara singkat supaya akun sosmed kita itu tiba-tiba naik gitu. Tapi cara yang tiba-tiba tadi itu juga menurut aku kurang kurang proper ya untuk menjaga atau maintain engagement sosial media kita, karena pastinya nggak semua kayak semua akun brand itu bisa dibikin bisa tap in ke hal yang viral gitu gitu ya teman-teman. Aku punya nih caranya yang bakal aku spill di slide selanjutnya, cara supaya sosial media kita tuh tetap nge-growth tapi juga nggak ketinggalan ngikutin hal yang lagi viral atau lagi trending gitu. Boleh di next slide. Nah, namanya itu, teman-teman, strateginya adalah social media optimization. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah supaya akun sosial media kita tuh bisa nge-grab lebih banyak audiens gitu. Terus yang kedua ya supaya akun, bukan akun, supaya bisnis kita itu juga ikutan nge-growth gitu. Selama si sosial medianya tuh juga ikutan nge-growth, jadi inline gitulah, barengan jalannya gitu, progresnya tuh barengan. Tapi pertanyaannya adalah, gimana cara kita mengoptimasi sosial media kita supaya akunnya tuh beneran nge-growth sampai akhirnya exposure-nya tuh bukan datang cuma dari tren viral, tapi konten-konten organik kita tuh juga tetap bisa ngasih exposure gitu ke orang-orang. Boleh di next slide lagi? Nah, caranya itu sebenarnya ada 4, teman-teman. Bisa dilihat yang aku biru-biruin itu adalah caranya. Yang pertama adalah analyze strategi sosmed terkini, kemudian juga ada update informasi akun atau bisnis, kemudian yang ketiga adalah optimize search engine, sama yang terakhir adalah review content metrics gitu. Aku bakal bahas satu-satu di slide selanjutnya. Boleh di next slide lagi? Oke, yang pertama ini adalah menurut aku cara paling em, mudah dan cara paling apa ya, yang bukan harus rutin dilakuin sama social media specialist atau content creator gitu, yaitu dengan menganalisis strategi sosmed terkini. Karena teman-teman, sosial media tuh aduh pergerakannya cepet banget gitu, kayak meleng dikit kayak bener-bener eh, tren tuh bisa A B C D E gitu. Ketinggalan sedikit, nggak buka HP sedikit itu langsung ada tren-tren baru yang bahkan kita aja sama tren sebelumnya tuh belum terlalu catch up gitu. Makanya si strategi sosmed tuh benar-benar harus diperbarui, harus dicek secara rutin gitu. Caranya ada 3 nih. Yang pertama nih ada cek inside platform. Kalau teman-teman nantinya gitu ya jadi sosial media spesialis yang handle di Instagram doang, bisa nih cek insight platformnya dari Instagram Insight gitu. Jadi benar-benar ngelihat angka, membaca data yang disuguhkan sama Instagram. Bisa kalian cek juga sih di Instagram sekarang ya untuk cari tahu nih insight dari Instagram itu seperti apa gitu. Tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya buat mencari tahu ya performa sosmed selama periode tertentu itu seperti apa gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ternyata nanti jadi social media spesialis atau content creator yang aktifnya di TikTok, bisa cek lewat TikTok Studio gitu. Tujuannya sama dan begitu juga apa sebaliknya gitu. Kalau teman-teman aktifnya nanti di YouTube atau di Twitter atau X gitu ya, teman-teman bisa langsung cek dari insight yang ada dari platformnya gitu. Terus yang kedua adalah cek performa konten. Nah, itu lebih ke menganalisis setiap konten yang diupload selama periode tertentu. Ada yang likes-nya berapa, yang komennya berapa, yang nge-share berapa, yang save berapa gitu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya sebenarnya untuk mengetahui performa konten organik selama periode tertentu. Misalnya, dalam
seminggu ke belakang itu aku ada upload 15 konten. Itu 15 konten tuh di Instagram ya, feed dan reels gitu. Jadi aku bener-bener cek manual di hari pertama itu, misalnya dua konten tuh aku bener-bener cek insight-nya gitu, berapa orang yang likes, berapa orang yang komen, dan aku cek juga kira-kira orang tuh responnya gimana ya sama konten ini gitu. Dan bergunanya adalah supaya kalian bisa improve aja sih, bisa improve strategi sosmed ke depannya gitu. Yang bedain antara insight di platform sama apa performa di masing-masing konten itu apa. Jadi kalau di insight platform mungkin teman-teman tuh bakal dapetin numbers atau angka yang dihitung langsung oleh si platformnya. Jadi kontennya tuh beneran banyak banget. Misalnya di Instagram, yang dihitung sama Instagram tuh bisa dari Reels, bisa dari Story, bisa dari feed-nya gitu. Sedangkan kalau yang cek performa konten, yang analytics per konten itu bener-bener secara manual aja gitu dicari gitu. Terus yang tiga adalah cek performa kompetitor gitu ya. Kenapa sih harus cek performa kompetitor? Iya, sesimpel biar nggak ketinggalan aja sih. Biar nggak ketinggalan sama apa yang dilakuin kompetitor, dan yang pasti adalah supaya kita tetap bisa relate dan relevan sama audiens gitu. Caranya adalah bisa teman-teman pakai aplikasi atau website kalau nggak salah ya. Websitenya ada nih namanya Planks ya. Itu untuk informasi terbatas sih gratis. Tapi kalau teman-teman mau dapetin informasi yang detail itu kita harus subscribe. Atau iya nih Social Blade juga ya. Ada yang komen, oke. Atau teman-teman kalau mau cari gratis bisa pakai analisis SWOT gitu. Jadi dicari tahu tuh bener-bener manual kepoin Instagramnya, terus followersnya berapa, kira-kira konten yang paling ramai di akun kompetitor itu apa gitu. Dengan itu kita bisa tahu nih yang belum ada di kompetitor bisa kita buat gitu di akun kita gitu untuk analisis strategi sosmed terkini. Oke, lanjut. Nah, salah satunya tuh aku ngebahas soal lebih detail dicek performa konten gitu ya. Nanti kalau teman-teman jadi social media spesialis, itu tuh pasti banyak banget masalah soal engagement gitu. Apalagi dari atasan atau user tuh biasanya sering istilahnya kayak nodong gitu ya. Kayak nanya, kenapa sih engagement Instagram minggu ini turun banget? Kenapa engagement eh, kemarin tuh jelek banget, anjlok banget gitu. Kenapa? Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, bahwa sebenarnya eh, entah itu buat social media spesialis atau content creator itu, mereka bukan pembaca pikiran, gitu kan, teman-teman. Dan we cannot please everyone dengan semua konten kita, gitu ya. Jadi ya, kalau engagement anjlok, sebenarnya tidak diwajarkan, tapi lebih baik dievaluasi gitu. Kenapa sampai akhirnya engagement itu anjlok gitu. Caranya dengan apa? Caranya social media spesialis harus rajin A/B testing gitu. Iya maaf ya, Mimi tuh supaya kalian gak ngantuk gitu. Padahal ini gak ada relevansinya ya sama sisi materi, tapi nggak apa-apa. Tapi intinya itu teman-teman. Kalau seperti kayaknya aku pernah bilang deh di pertemuan sebelumnya bahwa kita as a creator ataupun user atau atasan kita tuh nggak berhak untuk ngejudge performa konten tuh performa sosmed tuh anjlok apa enggak gitu, karena kita sebagai creator pasti merasa dong konten-konten yang kita upload itu pasti udah yang terbaik, tapi menurut audiens ya bisa jadi enggak gitu. Jadi yang harus dievaluasi ketika engagementnya turun adalah si kontennya gitu. Caranya gimana? Ya rajin-rajin dengan A/B testing gitu teman-teman. Boleh di next slide. Nah, buat yang belum tahu A/B testing, aku nyebutnya jadi AB karena ini AB. Jadi A/B testing itu sebenarnya cara ya untuk membandingkan eh, performa konten yang lama dengan performa konten yang baru gitu. Intinya cuma pengen tahu deh, pengen pengen ngetes gitu ya. Kira-kira kalau kira BTW bukan cipung ini AB. BTW kok jadi BTW? Ya itu tadi ya, pokoknya untuk membandingkan performa konten sebelumnya dan performa konten yang akan kita uji coba gitu. Kira-kira mana yang work lah, intinya seperti itu untuk A/B testing tuh. Kurang lebihnya ya memang eh, lebih ke kalau di sosmed ya, lebih ke banyak inovasi sih, inovasi konten. Misalnya di minggu lalu kontennya itu anjlok banget, akhirnya kita berinovasi, cari strategi baru, ada yang diganti, terus kita posting gitu. Kira-kira yang inovasi terbaru itu beneran bagus atau enggak gitu. Oke,
boleh di next slide lagi. Nah, by the way, untuk A/B testing tuh sebenarnya apa aja sih? Apa yang bisa kita lakuin untuk A/B testing? Ini aku contohnya tuh pakai video ya, pakai konten video gitu. Yang bisa aku lakukan atau teman-teman bisa lakukan untuk A/B testing pada sebuah konten video itu bisa diubah dari durasi videonya, terus juga emoji mungkin karena aku pernah A/B testing emoji dan itu ternyata work gitu ya. Terus juga teman-teman bisa mengubah CTA-nya, mengubah copy atau hook di awal video gitu. Pokoknya banyak banget sih sebenarnya yang bisa diubah dari sebuah konten itu gitu. Musik, iya benar-benar. Musik bisa loh. Karena aku tuh juga, bentar aku baca dulu ya. Contoh A/B testing, iya nanti aku contohin ya. Musik, jujur iya. Jadi dulu aku pernah pegang akun sosial media, dia tuh entah kenapa ya, mungkin si followers itu udah familiar dengan musik-musik yang dari luar gitu. Jadi ketika aku pakein musik jedak-jeduk, itu nggak kemakan sama audiensnya gitu. Dan ketika aku pakai apa sound-sound yang pokoknya yang agak dangdut gitu itu nggak kemakan. Tapi pas aku balik lagi ke apa lagu-lagu dari luar itu ternyata work aja gitu. Jadi musik pun juga bisa bisa untuk jadi bahan A/B testing gitu. Oke, boleh di next slide lagi. Misalnya nih, waduh, bisa nggak ya di ini? Bentar ya. Nih, sebenarnya aku ada contoh sih, ada contoh. Ada contoh video yang pernah aku A/B testing, tapi kayaknya Syed nggak bisa ngeplay ya. Wait, wait. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya, guys. Coba sih aku yang share screen ya. Nah, aman ya, aman. Kelihatan nggak sih? Apakah ada, guys? Apa nggak ada ya? Aman, oke, siap. Bentar ya. Ini jadi ada salah satu konten yang sering aku A/B testing gitu dulu waktu aku masih di Female Daily Network ya. Bisa kalian lihat ya videonya, tolong simak baik-baik. Oke, lagi ya. Oke, itu adalah video pertama gitu ya. Terus video kedua adalah ini. Sekali lagi ya. Nah, dari video yang aku tunjukkan tadi, sebenarnya yang aku uh, A/B testing itu adalah di bagian CTA-nya doang, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video pertama itu, play lagi. Nah, apa CTA-nya tuh kayak gini nih. Misalnya tadi kan storytelling-nya di awal ya, kayak adikku magang, apa aku lupa, bentar-bentar. Nih, adik tingkatku mau cari magang, tapi dia minder pas lihat syarat lokernya. Minimal harus punya pengalaman di bidang yang serupa. Terus, kedua, selanjutnya adalah, nih, padahal dia tetap bisa apply asal punya hal ini. CTA-nya aku bikin kayak gini, penjelasan di caption, karena aku nggak mungkin jelasin panjang kali lebar di dalam satu video singkat ini gitu, karena ini durasinya tuh benar-benar cuman 6 detik lah ya, kalau nggak salah 6 detik, 8 detik gitu durasinya. That's why aku mencoba mengajak user atau followers yang melihat ini tuh untuk ngeklik captionnya, supaya mereka bisa tahu nih, orang-orang yang belum punya pengalaman tuh tetap bisa apply magang, gitu kan singkatnya. Gitu. Itu awalnya konten format itu awalnya rame banget gitu yang komen tuh juga bisa sampai ribuan. Tapi setelah
gagal selama 3 minggu karena engagementnya, karena numbersnya itu turun banget. Akhirnya aku coba melakukan A/B testing dengan cuma mengganti CTA-nya aja. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh CTA-nya benar-benar kayak cuman aku pada akhirnya nanya gitu. Ada yang mau beropini dari pertanyaan kayak aku dan teman magangku ditegur karena sering pulang tenggo. Terus apa? Kata atasannya gini, kenapa Gen Z paling gak mau kerja lembur? Kayak nggak ada loyalitasnya. Padahal kan digaji juga sama perusahaan. Intinya seperti itu. Nah, setelah aku ganti, teman-teman, ternyata jadinya seperti ini. Dari yang, semoga kelihatan ya, dari yang awalnya masih pakai CTA lama, ini kan numbersnya tuh cuma 681, yang komen cuma 4 gitu. Ketika aku ganti CTA-nya gitu, itu langsung numbersnya langsung tinggi banget. Yang likes-nya 4.000, yang komen tuh bahkan 1.000 gitu. Mereka benar-benar ngasih pendapat kalau Gen Z itu ya udah kalau misalnya apa namanya kerjaan udah selesai mah tenggo aja gitu. Gitu ya. Setelah padahal yang aku ganti tuh cuman CTA-nya doang. Kalau untuk format videonya sama, tipe storytellingnya juga sama. Ya terlepas memang dari topiknya ya, karena kalau si topik tentang Gen Z di dunia kerjaan itu kayak memang ofensif, cukup ofensif gitu ya. Jadi makanya banyak banget orang yang komen di konten ini gitu. Itu salah satu kecil ya contoh A/B testing yang pernah aku lakuin gitu. Terus juga ya betul sih ada yang komen kontroversi bener-bener. Nah, seru bukan serunya ya. Ya, ya bisa dibilang seru sih. Serunya kalau pakai CTA yang ada yang mau beropini atau enggak yang benar-benar nanya gitu ke audiens tuh bisa agak kontroversi juga bener gitu karena selain itu aku juga tahu kalau behaviornya orang-orang di Instagram tuh suka gitu diajak apa namanya beropini gitu. That's why kontennya juga laku setelah A/B testing gitu, teman-teman. Itu adalah cara yang tadi cara keberapa ya aku lupa. Oke, cara yang pertama gitu. Terus lanjut untuk cara yang kedua, teman-teman, adalah mengupdate informasi bisnis. Nah, ini aku punya contoh juga dari akunnya Girls Beyond sama Female Daily Network. Mereka itu menaruh link Bitly dan linkin bio-nya Female Daily Network, yang mana ketika diklik, itu akan mengarah ke sini nih, ke informasi update dari mereka punya event, mereka punya produk atau ya yang berkaitan dengan produk mereka lah ya. Itu benar-benar informasi yang up to date gitu, paling up to date. Karena kalau kita cuman taruh informasinya di feed itu bakal bakal cepet tenggelam gitu. Kalaupun mau dipin kan cuma maksimal 3 konten gitu. Sedangkan kalau info up to date tentang bisnisnya itu banyak, ya bet sih memang pakai link terpisah gini gitu. Atau kalau nggak mau bikin link gini, bisa dibikin simple kayak gini. Pakai apa highlight story gitu. Jadi semua informasi tuh bisa stay agak lama, nggak yang cuma 24 jam doang gitu, teman-teman, untuk update informasi bisnis. Nah, selanjutnya ini cara ke Bentar, aku lupa ya. Ini tuh cara ketiga. Yang ketiga adalah wait, aku buka dulu. Oke. Yang ketiga adalah optimize search engine. Nah, biasanya search engine itu identik dengan Google gitu karena dulu behavior kita itu ketika mencari sesuatu pasti perginya ke Google atau enggak ke Yahoo mungkin kalau yang ada, tapi intinya search engine itu memang identik dengan Google dan kawan-kawannya ya teman-teman. Tapi kalau sekarang ternyata ada survei yang bilang 46% Gen Z itu lebih suka searchingnya di sosial media dibandingkan di Google gitu. Kalau kalian juga gitu nggak? Kalau mencari informasi sesuatu atau rekomendasi sesuatu tuh nyarinya juga di sosial media instead of di Google gitu. Karena aku termasuk yang udah lumayan ganti haluan nih dari yang tadinya mencari di Google, aku cari di sosial media gitu. Dulu kayaknya kalau term atau istilah SEO tuh kan ibarat identiknya lagi-lagi dengan Google ya. Tapi kalau sekarang karena behavior orang tuh berubah, SEO tuh juga kepake tekniknya di sosial media. That's why setiap sosial media atau content creator tuh juga harus paham yang namanya search engine gitu. Caranya gimana sih supaya kita bisa mengoptimize search engine kita di sosial media gitu. Aku punya beberapa caranya ya, teman-teman. Wait. Nih, caranya ada tiga. Caranya ada tiga. Yang pertama adalah
menggunakan kata kunci atau kata kunci dan hashtag yang relevan, kemudian menggunakan username dan bio yang gampang ditemukan, lalu menggunakan variasi kata kunci gitu. Tapi sebelum masuk ke slide selanjutnya, kira-kira dari teman-teman sendiri ya merasa kalau hashtag itu masih banyak dipakai nggak sih sama akun-akun content creator ke atau brand gitu, atau mungkin teman-teman masih sering melihat akun-akun yang menggunakan hashtag gitu. Tidak lagi, benar. Kadang, ya kan, kadang masih ada ya. Ada juga yang jawab, enggak sih, Kak. Kayak aku tim kadang sih, tapi udah jarang banget ya, iya nggak sih, orang yang pakai hashtag. Ada juga yang jawab, ada, tapi nggak ngaruh. Tuh, masih, tapi nggak banyak hashtagnya. Dan untuk campaign, iya, Kak, jarang-jarang. Ada sih, Kak, cuma kita sebagai audiens nggak nyari lah. Benar, ini benar banget nih. Kita sebagai audiens, itu sekarang udah nggak nyari lewat hashtag gitu. Beda mungkin kalau di tahun-tahun 2015-an gitu ya, zaman-zamannya Twitter gitu, kita masih pakai cari lewat hashtag gitu. Bahkan kita pun, bahkan ketika bikin tweet di tahun segitu, itu harus pakai hashtag supaya kontennya itu, supaya tweetnya itu gampang ditemukan, bisa muncul juga di FYP Twitternya, FYP ya, aku lupa namanya gitu. Tapi intinya ya memang sekarang udah agak jarang digunakan karena memang nggak nggak sengaruh itu sih bisa dibilang kalau hashtag sekarang gitu. Oke, lanjut ya. Eh, ter, ter, ter. Wait, lanjut ya. Ter. Ini muncul nggak sih guys di kalian? Apa di muncul? Tapi ini udah di bagian mana nih? Kok dia nggak muncul ya? Oke, bentar ya aku coba. Aku coba untuk share lagi. Oke. Ah, oke. Ini ya, seperti yang aku bilang tadi, maaf agak ke distract dikit ya, karena sepertinya nih sinyal di rumahku emang agak-agak gitu deh. Nah, untuk kata kunci yang relevan dan hashtag, sebenarnya ini sama hashtagnya ya. Kalau kalian lihat, ini aku ambil postingan dari warung stick, ya kan. Nah, jadi kontennya intinya cuma mau nunjukin aja, ada promo gitu. Promo nyetik berdua 24.000 berlakunya dari tanggal 3 sampai 5 September gitu. Kalau kalian lihat ya kan diisi ini apa ya caption ya, ya. Di caption itu mereka udah nggak pakai lagi hashtag, tapi mereka masukin kayak di sini ya bisa lihat ya warung steak di bawah, steak lovers, terus kuliner Indonesia, terus sticknya Indonesia, terus resto stick, food warung, promo warung gitu. Bahkan di sini diisi apa ya di body captionnya tuh juga bener-bener nge-highlight soal promo gitu yang bisa kita singkat sih kalau aku bisa bilang inti dari kontennya ini menggunakan kata kunci tiga ini nih promo, stick lovers, sama warung stick. Jadi kalau teman-teman cari nih di Instagram misalnya promo warung stick atau promo stick lovers gitu. Itu tuh konten konten ini bakal muncul tanpa kita harus masukin hashtag. Karena sekarang pinternya sosial media zaman sekarang tuh si mesinnya mesinnya iya sih mesin dan algoritmanya itu udah ngebaca copy atau kata kunci yang mau kita tuju. Ngebacanya lewat sini, lewat konten yang didesain ini, visual desainnya sama sosial medianya tuh ngebaca dari captionnya. That's why kita udah jarang banget ngebutuhin atau mencari sesuatu dengan hashtag gitu. Karena itulah selain behaviornya berubah, si platformnya tuh juga berubah gitu. Gitu. Semoga paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku tuh ada sedikit ini ya, sebentar. Nah, kita mau praktek nih teman-teman. Kita mau ngebahas soal mencari kata kunci yang relevan gitu. Tujuannya buat apa? Sesimpel supaya konten kita itu mudah ditemukan dan peluang untuk FYP atau viral mungkin bisa ya. Itu lebih ada gitu peluangnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa ikutin aku, tapi ini kira-kira teman-teman pada online di HP atau di laptop ya? Join di Zoom ya?
HP, HP, HP. Oke, HP. Oke, HP. Semuanya HP, laptop. Oke, harusnya sih bisa ya, bisa di apa namanya, bisa diikuti dengan HP, tapi teman-teman boleh perhatiin cara aku, cara aku nggak tahu, cara aku mencari sebuah kata kunci yang relevan untuk ini sebuah konten gitu ya. Jadi aku bakal tulis nih, aku bakal tulis nama websitenya. Silakan teman-teman yang pakai apa namanya laptop itu bisa ini apa namanya bisa mengikuti kelasnya gitu. Kelasnya bisa mengikuti tutorialnya. Sebentar ya. Sebentar. Dan ini tuh free guys. Jadi menurut aku kalau kalian lagi nge-stuck gitu ya, nggak tahu masukin eh, kata kunci apa dan pengen tahu orang-orang tuh kira-kira relate-nya dengan kata kunci seperti apa, bisa pakai bantuan si website ini gitu. Sebentar ya. Tuh, seperti yang aku bilang ya teman-teman. Jadi sinyal di rumahku tuh ini kayak agak lup-lup gitu. Maaf, mohon agak dimaklum ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini. Oke, oke, bentar ya teman-teman. Aku akan share linknya. Namanya itu... Coba dicari ya. Satu itu ya teman-teman, silakan cek di kolom chat. Terus yang kedua adalah coba apakah pada bisa membuka. Nanti aku share screen juga nih buat teman-teman yang emang belum bisa mengikuti apa prakteknya atau tutorialnya gitu. Oke. Oke, linknya udah aku taruh dua-duanya di kolom chat. Dan buat teman-teman yang belum bisa mengikuti tutorial atau prakteknya, boleh diperhatiin aja dari apa ya namanya? Dari ini nih, dari cara aku mencari. Nah, pertama ini teman-teman boleh pakai yang Ahref dulu. Ini tuh gratis, tapi ya itu ya teman-teman namanya gratis, pasti terbatas gitu. Tapi ya cukup menguntungkan aja sih menurut aku, cukup membantu gitu. Buat teman-teman yang udah ada di Ahref nih ya, boleh aku ganti dulu ininya country-nya jadi ke Indonesia karena aku pengen taunya orang Indo gitu. Orang Indo nyarinya apa sih? Nih, boleh diganti dulu. Oke, sesudah diganti, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini ya. Itu punya bisnis skincare gitu. Nah, keunikan dari skincare aku adalah orang skincare aku itu bisa gue gitu. Nah, aku di sini aku pengen tahu nih kira-kira orang-orang yang pengen kulitnya glowing itu mencari eh, mencari konten itu dengan keyword atau kata kunci yang seperti apa gitu. Kita cari ya. Misalnya aku masukin keywordnya itu skincare glowing gitu kan. Nah, buat teman-teman bisa di ini asal aja ya. Buat teman-teman yang lain boleh disesuaikan nih bisnisnya mau di bidang apa gitu. Kalau mau di bidang beauty juga boleh ya. Ini misalnya aku contoh di bidang beauty. Lalu kemudian aku find the keywords. Terus di sini kalau nggak salah tuh disuruh cari lagi linknya mana. Oke, linknya ini ya guys. Linknya ini. Terus.
Oke, bentar kok nggak bisa ya? Oke, lagi verifying. Maklum ya guys, namanya juga gratis itu, jadi aksesnya sangat-sangat terbatas. Nah, ini nih yang muncul rekomendasi keyword atau kata kunci dari skincare glowing gitu. Dan ini tuh bukan yang di si Ahref ini tuh tiba-tiba ngasih sederet apa namanya rekomendasi keyword gini, enggak ya. Ini dinilai berdasarkan behavior orang-orang ketika mencari skincare glowing tuh mereka carinya apa gitu, masukin keyword apa gitu. Nah, misalnya nih aku ketemu kan, aku mau pakai keyword yang ini nih, skincare glowing BPOM terbaik. Karena kenapa aku pengen pakai BPOM? Gara-gara kayaknya lately juga lagi rame banget soal skincare yang uh, kuris sama produktif gitu, kalau nggak salah yang overclaim tapi tetap BPOM gitu ya. Aku mau pakai keyword yang skincare glowing BPOM terbaik. Nah, ketika aku mau bikin konten, aku mungkin bikinnya tuh sing video ya. Hook pertama yang aku pakai misalnya gini, BPOM approve. Pakai skincare ini glowing tuh cuman dalam waktu sebulan aja. Tapi itu doang. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi banyak dicari dan mudah digunakan oleh user. Ya udah, kayak aja. Itu outputnya konten kita tuh bisa mudah ditemukan oleh followers atau audiens gitu, teman-teman. Sampai sini kira-kira kebayang. Ini kalau buat ini buat artikel blog gitu. Jadi ini buat artikel di Google karena seperti yang aku bilang tadi, si apa sorry search engine ini tuh benar-benar identik dengan Google. Terus tadi bilangnya apa Medium gitu, ya bisa aja anggap aja ini tuh jadi bank kontennya kalian gitu ketika mau bikin konten promosi gitu. Oke. Elzio lihat mama, iya itu juga TikTok aku lagi ramai banget lagi. Brand dan kabinet. Oke, kepo deh. Kira-kira kalau konten apa kalau keywordnya seperti itu, kayak gimana? Karena kan mungkin aja ya dari teman-teman tuh bakal ada yang punya bisnis media yang mana produknya itu adalah si konten itu sendiri gitu, bukan yang barang. Tapi aku nggak tahu ya, kira-kira ada nggak ya? Kalau misalnya aku ketik Prabowo, gitu. Prabowo Gibran. Ah, oke, ada dong. Tapi kayaknya nggak yang ini ya teman-teman. Ya nggak apa teman-temannya bisnis ya kan. Bisnis nih yang biasa digunakan oleh seseorang ketika mencari informasi tentang apa itu dia teman-teman, gara-gara gratis ya sangat terbatas aja sih gitu opsinya gitu teman-teman. Oke ya, aku rasa sih aman. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tolong klik atau ketik satu ya. Aku pengen tahu supaya aku bisa